Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asriansah Ramadan. Nomor induk mahasiswa B1022201045. Prodi Manajemen kelas A PPAPK sore. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari tugas persamaan akuntansi. 1 September, Ahmad menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 5.000. Ke dalam tabel kita masukkan 5.000 ini ke dalam kas dan ekuitas. Ekuitas ini adalah hak perusahaan atas harta perusahaan sebagai keterangan modal karena Ahmad menyetor uang tersebut ke dalam perusahaan sebagai modal. Lalu pada tanggal 3 September dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar Rp500. Kemudian di dalam tabel kita masukkan ke dalam kas dengan tanda kurung Rp500. Dalam tanda kurung ini menyatakan bahwa pengurangan 500 dan ekuitas juga sama dimasukkan dalam kurung Rp500 dengan keterangan beban sewa karena dari uang kas dari sewa kantor dibayar menggunakan uang kas. Kemudian pada 5 September peralatan berupa laptop secara kredit dengan harga 1.000. Di dalam tabel kita masukkan 1.000 ini ke dalam tabel peralatan. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam kas? Karena belum ada uang yang dikeluarkan dari kas. Ini perusahaan masih menghutang untuk membeli peralatan laptop ini dan dimasukkan ke tabel utang dengan ekuitas kosong dan keterangan membeli peralatan kantor, dalam artian membeli laptop. Pada tanggal 9 September dibayarkan beban jasa desain kepada multimedia sebesar Rp700. Rp700 ini kita masukkan ke dalam kas, lagi-lagi dikurang dengan tanda dalam kurung Rp700. Masukkan ke dalam ekuitas dalam kurung Rp700 dan dengan keterangan dibayar beban jasa desain. Kemudian pada tanggal 12 September diperoleh pembayaran dari Andi atas jasa konsultasi sebesar 6.000. 6.000 ini kita masukkan ke kas sebesar 6.000 dan ekuitas karena ini perusahaan mendapatkan pembayaran atas jasa yang telah dipakai oleh Andi, yang dimana Andi ini adalah konsumen dari perusahaan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 13 September Ahmad mengambil uang tunai untuk jalan-jalan bersama keluarga sebesar 3.000. Ke dalam tabel kita masukkan kas di dalam tabel kas dalam kurung Rp3.000 dan ekuitas dikurangi dalam kurung Rp3.000 dengan keterangan prive. Prive ini di mana pemilik perusahaan seseorang mengambil uang dalam perusahaan tetapi bukan untuk kepentingan perusahaan, melainkan untuk kepentingan pribadi. Lanjut, pada tanggal 15 September, Ahmad sudah memberi materi konsultasi kepada CV Pertanika, namun belum diterima pembayarannya sebesar Rp8.000. Ini dalam artian CV Pertanika masih berhutang kepada perusahaan milik Ahmad. Ke dalam kas kita masukkan, maksud saya di dalam kas kosong, tapi dalam itu masuk ke dalam piutang usaha. Tabelnya di dalam tabel Rp8.000 dan ekuitas karena perusahaan memiliki hak atas piutang ini dan berhak untuk ditagih atau dilunasi dan dengan keterangan piutang usaha. Selanjutnya pada tanggal 19 September dilunasi pembelian laptop secara kredit yang dilakukan pada tanggal 5 September lalu. Jadi mana pada 5 September perusahaan membeli peralatan laptop secara kredit. Pada kas kita masukkan dalam kurung Rp1.000. Kemudian dalam hutang kita juga masukkan dalam kurung Rp1.000, yang artinya hutang sebelumnya di tanggal 5 September akan berkurang karena di 9 September masuk data hutang akan tapi dalam artian kurang dengan keterangan melunasi hutang.
Selanjutnya tanggal 22 September diterima seluruh pembayaran atas jasa konsultasi dari CV Pertanika pada tanggal 15 September lalu. Yang artinya CV Pertanika sudah membayar hutang yang ia miliki terhadap perusahaan yang dimiliki Ahmad. Yaitu kita masukkan ke dalam kas, yaitu Rp8.000. Piutang usaha kita masukkan dalam kurung Rp8.000, karena sebelumnya piutang usaha memiliki 8.000, sekarang tidak ada lagi karena sudah berkurang, dan dengan maksud dengan arti hutang itu sudah dibayar oleh konsumen, dan dimasukkan dalam keterangan pembayaran jasa konsultasi yang sebelumnya belum dibayar. Selanjutnya tanggal 25 September dibayar beban internet sebesar Rp1.500. Di dalam kas kita masukkan dalam kurung Rp1.500 dan ekuitas dalam kurung Rp1.500. Karena ini harta kas perusahaan berkurang karena menggunakan duit kas untuk membayar beban internet dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya di akhir bulan, yaitu tanggal 30 September, dibayar gaji karyawan sebesar Rp2.000. Ke dalam kas kita masukkan dalam kurung Rp2.000 dan ekuitas Rp2.000 dengan keterangan beban gaji. Dengan begitu, saldo akhir yang dimiliki perusahaan atau bisa disebut dengan keuntungan sebesar 10.000, peralatan 1.000, dan ekuitas sebesar 11.300. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.